Baik, kali ini kita akan membahas tentang proses pernapasan ya, proses pernapasan pada manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika manusia bernapas, tentu terjadi dari atau terdiri dari dua proses utama ya, yaitu proses menghirup udara ya, menghirup udara, berarti udaranya masuk ya, dan mengeluarkan atau menghembuskan ya, menghembuskan udara. Nah, tidak bisa bernapas itu kan dengan menghirup saja atau menghembuskan saja. Maka harus dari dua ini. Nah, menghirup udara ya, dalam IPA itu istilahnya inspirasi ya, dan mengeluarkan udara istilahnya ekspirasi ya. Jadi proses inspirasi dan ekspirasi ini senantiasa saling menggantikan. Ketika inspirasi berhenti berarti ekspirasi. Jadi terus berulang-ulang, maka proses pengulangan tersebut disebut respirasi ya. Nah, jadi istilah untuk pernapasan itu adalah respirasi. Karena kata atau suku kata re biasanya digunakan untuk menunjukkan pengulangan ya, seperti remedial, replay, dan sebagainya ya, respirasi. Nah, jadi respirasi itu gabungan dari adanya inspirasi dan ekspirasi atau pemasukan udara dan pengeluaran udara. Nah, secara garis besar juga menurut organnya pernapasan pada manusia juga dibagi dua ya, yaitu yang pertama ada dibantu oleh otot antar tulang rusuk ya, dan yang kedua dibantu oleh otot diafragma. Nah, ya, ada dua otot yang membantu proses pernapasan manusia, yaitu otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Untuk pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk, ya, yang pertama ini disebutnya itu pernapasan dada. Ya, sedangkan yang dibantu oleh diafragma, ya, dibantu oleh diafragma, ini disebutnya itu pernapasan perut. Nah, jadi ada dua proses pernapasan berdasarkan ototnya ya. Jadi ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, seperti apa prosesnya? Ya, kita lanjutkan ya. Pernapasan dada. Ya, pertama kali kita bahas pernapasan dada. Di sini saya tidak akan lebih menghabiskan waktu untuk menggambar ya. Gambarnya seadanya saja. Nah, di sini saya mencoba menggambar tulang rusuk ya. Sebagaimana kita ketahui, tulang rusuk ini ada 3 jenis ya. Ada tulang rusuk sejati ya, sebanyak 5 buah atau 5 pasang ya. Tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu adalah tulang rusuk yang menempel ke tulang dada ini. Ya, itu namanya tulang rusuk sejati. Ada 5 pasang ya, dan ini nyambung ke belakang ya, ke tulang punggung. Tapi di sini saya tidak akan gambarkan.
karena kita saat ini fokusnya ke proses pernapasan. Ya. Nah, ini tulang rusuk sejati ya 5 pasang. Kemudian ada juga tulang rusuk palsu ya sebanyak 3 pasang. Tulang rusuk palsu itu yang menempel ke tulang rusuk sejati. Jadi dia tidak menempel ke tulang dada ya, ada 3 pasang ya. Nah, tapi saya gambarkan seperti ini saja ya. Dua. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Dan ada 2 tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang itu adanya di belakang ya. Di belakang ini kan ada tulang punggung ya. Kemudian di sini ada tulang rusuk yang melayang. Nah, seperti ini. Dan jumlahnya ada 2 ya. Supaya tidak menghalangi gambar, saya hapus saja yang ini ya. Nah, pada proses pernapasan dada, sebagaimana tadi kita bahas ya, pernapasan dada itu dibantu oleh otot antar tulang rusuk ini ya. Sedangkan pernapasan perut dibantu oleh diafragma. Nah, maka pada pernapasan dada ya, otot yang bekerjanya itu otot antar tulang rusuk. Nah, letaknya itu di sini. Nah, di antara tulang rusuk ini ada otot-ototnya. Ya, ada otot-ototnya. Ini juga ya. Nah, otot itu bekerja dengan proses kontraksi dan relaksasi. Ya, proses kontraksi dan relaksasi. Untuk otot antar tulang rusuk, ketika dia berkontraksi, maka tulang rusuknya akan merapat karena ototnya mengerut, ya, memendek ketika dia kontraksi. Sedangkan ketika otot antar tulang rusuknya relaksasi, ya, maka dia akan mengendur gitu ya. Jadi dia lebih panjang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tulang rusuk ya ketika saya tuliskan dulu ya tadi otot otot kontraksi ya, ini otot antar tulang rusuk ya kontraksi, maka tadi kan mengendur ya, maaf, mengkerut ya, akibatnya ini menjadi pendek. Nah, ketika ini memendek, maka otot rusuknya ini akan semakin ke atas, akan terangkat. Nah, ya, otot tulang rusuknya akan terangkat ya, tulang rusuk naik ya. Nah, sedangkan ketika otot antar tulang rusuk ini relaksasi ya, relaksasi, dia tidak bekerja, mengendur ya, maka dia akan turun ke bawah ya, karena ototnya melemas. Nah, jadi tulang rusuknya itu dia akan ke bawah ya, tulang rusuk turun, turun. Nah, akibatnya apa? Ya, di sini saya akan langsung menggambarkan saja ya. Jadi, kalau kita bahas dari tadi awal itu pada proses inspirasi yang pertama otot antar tulang rusuk kontraksi ya, mengakibatkan tulang rusuk naik, naik. Nah, dari tulang rusuk naik ini mengakibatkan rongga dada itu membesar ya, rongga dada membesar. Nah,
rongga dada membesar, ini akan mengakibatkan paru-paru mengembang. Nah, ini bisa dipraktikkan dengan membuat botol ya, dengan membuat botol misalnya dari aqua ya, dari aqua botol. Kemudian aqua botol ini dipotong ya dan dibalikan ya. Posisinya seperti ini. Maaf, seperti ini ya. Nah, dipotong. Nah, kemudian ini dimasukkan selang atau sedotan ya, sedotan. Kemudian di ujungnya boleh dicabangkan atau satu. Nah, kemudian di sini diberi balon ya, balon. Nah, ketika percobaan ini satu syarat yang tidak boleh dilewatkan yaitu adalah bagian sini harus tertutup ya. Jadi balon itu hanya dapat pasokan udara dari ujung ini saja ya. Jadi ketika menempelkan sedotan ke balon ya, ini harus rapat ya, harus tertutup. Jadi diceknya itu ketika ini ditiup ya, ini ditiup balon akan mengembang. Seperti itu ya, akan terlihat bergerak. Nah, supaya lebih mengembang, nah bagian tutup botol di bawah sini itu ditutup dengan balon lagi ya. Nah, jadi ketika ini masih terbuka ya, ketika ini masih belum ada balonnya, bagian botol yang dipotong ini, kemudian ini ditiup, maka ini bisa mengembang ya. Tapi ketika ini sudah ditutup ya dengan balon, ini tidak bisa ditiup dan mengembang ya, lebih berat lagi ya. Bisa tapi lebih berat. Nah, setelah dirangkai seperti ini, ketika bagian balon ini ditarik ya, bagian balon ini ditarik keluar ya. Nah, maka balon yang di dalam juga akan ikut mengembang. Nah, seperti itu juga rongga dada kita ya, rongga dada manusia. Jadi salurannya hanya ada dari mulut dan hidung, dari sini, tidak ada yang bocor ya. Nah, ketika rongga dada membesar ya, rongga dada membesar. Nah, rongga dada membesar, maka sebagaimana percobaan ini, paru-paru akan membesar juga ya, paru-paru mengembang. Paru-paru mengembang ya. Akibat dari paru-paru yang mengembang, nah, ini adalah tekanan udara di dalamnya akan menurun ya. Tekanan udaranya akan menurun. Tekanan udara turun atau rendah ya. Tekanan udaranya rendah. Jadi ketika paru-paru ukurannya kecil ya, itu tekanan udaranya tinggi ya, karena banyak di sana partikel-partikel udara, sedangkan ruangan yang tersedia sempit. Nah, maka udara akan keluar kalau seperti itu. Tetapi ketika paru-parunya mengembang, maka di sini wilayahnya semakin luas ya, sedangkan partikel udaranya sedikit. Nah, maka udara dari luar akan masuk ke dalam untuk menyeimbangkan ya. Mirip-mirip seperti peristiwa difusi pada zat cair ya. Jadi partikel-partikel air itu berpindah dari yang banyak ke yang sedikit ya, dari yang kerumunannya banyak ke yang sedikit. Begitupun udara ya, itu menyebar dari yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan udara rendah. Jadi ketika paru-paru mengembang, maka luasnya semakin besar tetapi udaranya sedikit, maka dia akan menarik udara dari luar ke dalam. Nah, sebagaimana barusan disebutkan ya.
Jadi dari proses paru-paru mengembang, kemudian tekanan udaranya menjadi rendah, itu akan mengakibatkan paru-paru atau udara ya, udaranya masuk. Tekanan udara rendah, akibatnya udara akan masuk. Nah, inilah proses inspirasi yang menggunakan otot antar tulang rusuk atau inspirasi pada pernapasan dada. Ya, terima kasih.